Kepergian Kusyanto meninggalkan kepedihan yang mendalam. Di keluarga, ia dikenal sebagai sosok penyayang kepada istri dan anaknya. Kusyanto juga bekerja sampingan sebagai sopir taksi online, meskipun ia seorang guru. Di mata teman kerjanya, Kusyanto dikenal sebagai guru yang menjadi panutan murid-muridnya. Inilah serial tabir guru dibunuh di hutan Jating. Kusyanto panutan bagi murid. Ada petani yang mau ke sawah, lihat posisi orang tergeletak di sini, ditutupi handuk ininya ya. Bagian leher. Lehernya ditutupi handuk. Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Tim berhasil mengungkap identitas pelaku utama dan jaringan penadah kendaraan korban. Nah, akhirnya emosi, langsung saya belikan handuk itu ke leher korban. Ditarik sekuat mungkin. Kepergian Kusyanto bak petir di siang bolong. Keluarga tak menyangka jika kepergian untuk mencari nafkah justru pulang tinggal nama. Di mata keluarga, Kusyanto seorang yang gigih dan juga ulet dalam bekerja. Tentu saja keluarga yang ditinggalkan kini kehilangan pegangan hidup. Suami saya itu sosok yang ulet. Dia ulet bekerja. Selain dia mengajar P3K ya, dia juga mencari tambahan ya, demi anak-anak. Iya, apalagi orang tua juga sekarang sedang sakit, orang tua suami saya. Tapi kemarin dia berangkat dengan niat baik, niat mencari nafkah untuk keluarga. Air mata Lucy pecah, ia kehilangan sosok suami yang dicintai. Sang suami yang dihabisi penumpangnya sendiri. Kusyanto sosok suami yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan walaupun telah bekerja sebagai guru, ia rela kerja sampingan sebagai supir taksi online demi menghidupi keluarga. Dia baik sama anak-anak, sayang, tanggung jawab. Karena tanggung jawabnya itu, dia itu ulet bekerja, nggak hanya mengandalkan gaji gurunya sendiri, itu enggak, tapi dia dengan tambahan tadi, tambahan menjadi sopir Grab. Tak hanya di mata istri, bagi Lutfi, kakak ipar korban, Kusyanto adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. Almarhum itu orang yang baik di keluarga, jadi dia itu dikenal tidak pernah aneh-aneh, neko-neko. Dia itu orang yang sangat ulet. Walaupun dia sebagai guru, tapi dia juga mencari pekerjaan sampingan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Selain itu juga, dia kalau di rumah juga bahkan peternak juga di belakang, itu menunjukkan bahwa dia itu memang sangat bertanggung jawab. Hanya keluarga, rekan kerja Kusyanto pun turut kehilangan. Menurut Ari yang juga berprofesi sebagai guru, Kusyanto merupakan guru panutan bagi muridnya. Baik sekali, setiap hari berangkat, rajin, tidak pernah izin. Kalaupun sakit juga pasti izinlah sesuai dengan peraturan. Terus mengajar sesuai dengan kompetensinya. Ya cukup baik, ramah. Lucy, istri korban, berharap agar pelaku bisa dihukum setimpal dan seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa sang suami. Dia masih WA saya 8:30 itu masih ada WA dari suami saya kira itu suami saya.
Kalau kejadiannya saya nggak paham kejadian jam berapa, kalau toh 8:30 itu suami saya sudah tidak ada, berarti kan itu bukan WA dari suami saya. Saya pengennya pelaku dihukum seumur hidup karena dia sudah mengambil barang-barang suami saya, merampas. Terus yang lebih parahnya lagi sampai menyebabkan suami saya kehilangan nyawa. Itu yang sangat menyedihkan buat saya dan anak-anak dan keluarga semuanya. Walaupun Kusyanto hanya tinggal nama, namun bagi keluarga sosok Kusyanto yang penyayang dan pekerja keras akan selalu dikenang. Menurut bahasa awam, apalagi menurut versi pelaku, beda dengan perencanaan menurut hukum. Ya, jadi menurut hukum, maka sepanjang pelaku sudah melakukan suatu persiapan yang khusus dan khas saja, itu sudah dapat dimasukkan dalam konteks perencanaan.